Assalamualaikum, halo teman-teman belajar bareng. Tumben banget nih aku pakai kerudung pink, eyeshadow pink, lipstick pink. Kenapa nih tiba-tiba ngepink semua ya? Karena kali ini kita mau belajar tentang konten sistem khusus untuk perempuan. Nah, buat kamu, ibu rumah tangga, mahasiswa, freelancer, kakak-kakak ya, untuk cewek-cewek yang baru mulai jadi konten kreator tapi bingung harus mulai dari mana, kalian wajib nonton ini sampai habis karena bisa jadi kalian bisa dapat energinya dari ini ya, dan kamu bisa dapat jawaban dari yang aku akan sampaikan ini. Oke? Tapi sebelum itu jangan lupa follow Instagram aku @saidatusharifah_ dan TikTok aku saidatu.syarifah biar nggak ketinggalan info tentang produk digital. Oke, aku mulai dengan penjelasannya dulu ya. Apa sih konten sistem itu atau apa sih konten planner itu ya, teman-teman? Kalau misalnya teman-teman lihat konten kreator yang kok dia bisa ya tiap hari upload, sehari bisa 3 kali, bisa 2 kali, terus konten-kontennya itu bagus-bagus gitu. Terus kita bingung sendiri, kok dia bisa ya, kok aku nggak bisa ya kayak gitu. Nah itu mereka itu pakai sistem teman-teman ya, mereka itu pakai sistem, pakai konten planner yang emang udah di planning sama konten kreator itu jauh-jauh hari, bahkan bisa mereka bikin planningnya itu sebulan penuh, jadi udah tinggal jalanin aja gitu teman-teman. Nah, jadi tuh ibaratnya konten planner itu kayak peta, kayak maps buat si konten kreator. Bayangin aja kalau kita lagi jalan di hutan lebat nih tanpa kompas ya. Pasti bingung kan mau kemana? Nah, konten planner itu ngebantu banget buat kita tetap ada di jalur yang benar, teman-teman. Ya, biar konten kita tuh nggak nyasar kemana-mana, biar konten kita tuh nggak nyasar ke tempat yang jelas, yang nggak jelas gitu teman-teman ya. Jadi misalnya aku kan konten aku selama ini tentang produk digital ya. Nah itu kalau misalnya tiba-tiba aku review lipstick, ya itu salah besar teman-teman ya, itu bukan niche aku, itu bukan topik pembicaraan di konten aku gitu. Jadi itulah kegunaan utamanya si konten planner biar kita itu nggak salah arah gitu. Walaupun ada tren ini, tren itu, kita harus ikut tren ini, tren itu, tapi nggak semua gitu ya, nggak semua harus diikutin. Kalau misalnya mau diikutin mungkin sound yang lagi viral aja kali ya. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu lagi nih apa aja sih manfaat konten planner ini ya. Yang pertama, bikin konten kamu lebih terorganisir ya, jelas. Kamu bisa atur konten kamu tentang jadwal posting, tema-tema yang sesuai sama topik kamu. Terus nggak ada lagi tuh mau posting apa ya hari ini karena kamu udah cukup lihat jadwal planner kamu. Oh, jadi kamu tinggal action aja, kamu tinggal syuting aja di HP gitu. Terus yang kedua, ngurangin stres. Ya, jelas teman-teman, karena bikin konten tiap hari itu jujur hampir burnout ya. Kita-kita ini ya. Nah itu kenapa bisa ngurangin stres, karena si konten planner ini kan sudah terstruktur ya. Jadi tadi tadi aku bilang, kita tinggal lihat konten planner kita udah jelas tanggal segini mau bikin apa, mau posting yang mana. Jadi itu bisa mengurangi stres kita gitu. Jadi bikin hidup kita lebih santai, teman-teman ya. Semuanya udah tinggal eksekusi aja. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjaga konsistensi kita untuk membuat konten ya. Konsisten adalah kunci ya teman-teman ya. Udah ditanggalin apa aja, jadi postingnya itu sesuai ya, posting kontennya itu kita sesuai di tanggalnya gitu teman-teman. Jadi nggak ada tuh ceritanya konten kita masih bolong-bolong gitu ya. Yang terakhir, bikin kita fokus ke tujuan ya. Kadang karena ada tren ini, tren itu, ya kita sebagai konten kreator tuh suka eksperimen gitu ya, suka ikut-ikutan tren, tapi tujuannya masih nggak jelas gitu. Yang penting asal ikut tren deh gitu. Nah itu konten planner bisa menjadi benteng ya, bisa menjadi benteng untuk kamu tetap fokus sama tema dan tujuan konten kamu untuk jangka panjang tuh kayak gimana gitu teman-teman ya. Jadi sekalian kamu fokus sama bangun personal branding kamu atau topik yang kamu bahas gitu. Nah, sekarang aku mau kasih tahu konten planner andalan aku selama ini yang menjadi teman aku ya, menjadi teman aku di digital creator ini. Ini adalah feminine content system dari kreator yang bernama Ibunya Boemi.
Kalau teman-teman tahu di Instagram ya @ibunya Buemi, tapi, kebetulan lagi ada kendala ya, semoga akunnya bisa kembali ya Ibun ya, aku berharap banget. Nah teman-teman bisa follow di second account-nya Ibun, di @diribun ya, bisa teman-teman follow juga di threads-nya karena Ibun ini, setiap harinya secara cuma-cuma itu memberikan insight-insight seputar konten kreator ya teman-teman. Aku akan kasih tahu apa aja sih isi dari feminim content creator ya. Namanya aja udah feminim banget ya. Ini adalah khusus untuk cewek-cewek karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman udah beli produk ini, teman-teman akan gabung di grup WhatsApp-nya itu khusus perempuan aja ya dan di sana positif banget lingkungannya, woman support woman dan itu bakal diajarin banyak banget ada diajarin selain konten ya, diajarin ibu rumah tangga belajar freelancer, ibu rumah tangga belajar affiliate, apalagi ya belajar satu lagi tuh apa pokoknya semuanya jadi kayak harta karun deh teman-teman. Kita beli satu produk tapi kita dapat banyak banget. Nah, ini adalah Feminim Content System dari ibunya Buemi. Teman-teman ya, ini adalah template dan modul Feminim Content System by ibunya Buemi ya. Ini adalah untuk wanita, untuk perempuan-perempuan yang sedang menjadi konten kreator. Nah, ini adalah Feminim Content System punya aku. Ya, ini udah aku copy. Jadi teman-teman nanti dapat produk digitalnya berupa Notion ya, bisa digunakan melalui Notion. Jadi teman-teman harus punya Notion dulu, baru bisa menggunakannya. Oke, ini adalah teasernya aja ya yang aku kasih tahu ya. Ini apa aja sih yang didapat dari si konten sistem ini? Ini teman-teman dapat konten esensial ya, ada penjelasannya. Jadi teman-teman ngerti dari awalnya, dari akarnya dulu ya. Yang kedua ada batching konten formula, dikasih tahu kalau misalnya teman-teman mau bikin nih batching konten ya. Batching konten itu adalah kamu bikin satu hari full itu kamu bikin konten tapi nanti di uploadnya itu satu hari secara bertahap gitu. Nah itu biasanya itu bukan biasanya ya, itu sangat menghemat waktu teman-teman ya, apalagi untuk ibu rumah tangga seperti aku, batching konten ini sangat membantu teman-teman ya. Ini ada batching konten yang 7 hari, ini ada batching konten formula yang sebulan, yang untuk 30 hari. Nah ini adalah konten kalender yang aku gunakan sebagai konten planner. Ada repurposing konten ya, satu ide konten menjadi 6 konten tuh gimana sih formulanya gitu. Terus bonus juga nih ada bonus hook inspiration ya, kumpulan hook untuk menjadi untuk referensi kamu gitu. Oke, kita buka konten kalendernya yang punya aku. Tuh aku bikinnya di 19 Januari 2025 bikinnya ya. Nah, ini adalah contoh kecil aja, ini aku gedein dulu ya. Ini adalah contoh kecil aja punya aku. Nah, ini jadi kita bisa ngeliat nih teman-teman, kita bisa tahu kita bikin bikin rencana konten tuh yang belum terrealisasi ya, yang belum kita kerjain tuh apa aja. Tuh. Kelihatan ya, kita belum ngerjain nih yang ini. Nah, terus apa aja yang lagi dikerjain ya, in progress-nya apa aja nih ada dua yang aku bikin ya. Terus yang udah selesai nih apa aja tuh. Jadi kelihatan teman-teman. Ini adalah contoh kecil punya aku ya. Nah, terus di sini diajarin juga flow-nya, step by step-nya tuh gimana. Dari niche kamu apa, konten pilar kamu apa, ide konten, produksi kontennya tuh kapan, editingnya kapan, terus scheduling sampai kamu selesai posting gitu nih. Aku kasih contoh satu ya. Ini aja deh punya aku Agus Leo ya. Ini aku gedein, caranya gini. Nah ini aku bikin judulnya ujung-ujungnya digital karena aku waktu itu pernah bikin konten seputar di acaranya ujung-ujungnya digital ya. Post topiknya Ko Agus Leo karena materinya materi yang disampaikan oleh Ko Agus Leo. Pilarnya tentang edukasi ya teman-teman. Post kategorinya mau reels apa carousel nih bisa dua tuh reels carousel atau YouTube kan aku ada tiga ya YouTube juga ya. Aku pilihnya reels ya karena nggak di carousel. Terus statusnya sudah aku kerjakan sudah done ya. Nah terus di bawahnya ini kamu langsung bisa scripting teman-teman ya kamu bisa langsung nih
bikin kontennya, skripnya ya. Ini aku bikin mau jadi ayam atau serigala, bla bla bla, terus sampai akhir. Nah, ini nanti kamu copy ya, kamu pindahin ke teleprompter ya, ke teleprompternya CapCut, teleprompternya yang kamera kamu mungkin udah bisa ya langsung. Kalau aku biasanya bikinnya di CapCut, teman-teman. Jadi kita action ya, kita bikin konten, udah ada tulisannya gitu. Itu pakai teleprompter, teman-teman. Jadi gitu teman-teman ya, sangat membantu ya konten feminim content system ini untuk semua orang, tapi ini sayangnya khusus perempuan aja ya, karena ini ada grupnya, ada grup supportnya. Nih sama ibunya Bu Emi dibikin sangat feminim dari warna, dari konsep, ada bunga mawarnya, ya sangat mencerminkan wanita ya, gitu teman-teman. Sayang banget kalau misalnya kamu nggak ikutan, karena di sana banyak banget manfaatnya, berkumpul dengan orang-orang hebat, berkumpul dengan ibu-ibu yang saling support ya, cewek-cewek yang saling support teman-teman dengan harga mana ya tadi ya. Nih dengan harga segini, teman-teman kamu udah bisa dapat itu semua. Ya. Nah, terus aku coba bandingin nih sama content planner dari spreadsheet ya, dari Google Spreadsheet. Aku waktu itu juga pernah beli dari salah satu konten kreator berupa content planner, tapi dia di spreadsheet, Google Spreadsheet ya, kayak Excel gitu teman-teman. Nah, aku bandingin sama si konten feminim kontennya si ibunya Bu Emi ini. Wah, itu jauh banget teman-teman. Maksudnya gini, kalau misalnya di aku ya, kalau misalnya aku nggak mau ribet teman-teman ya. Aku nggak mau ribet. Kalau misalnya Excel tuh kan jelimet ya ngelihatnya. Apalagi kalau misalnya di handphone itu ya ampun kayak bikin sakit mata nggak sih menurut aku sih gitu ya. Di handphone tuh nggak bisa. Jadi kalau misalnya spreadsheet emang enakannya di komputer. Tapi kalau misalnya konten plannernya ibunya Bu Emi ini mau di laptop, komputer, mau di handphone, itu enak banget pakainya ya teman-teman. Jadi kita ngeklik-kliknya itu enak banget. Selanjutnya ya yang mau aku kasih tahu ini, ibunya Bu Emi ini ngemong banget teman-teman ya. Jadi aku punya ibu di sosial media itu ya itu ibunya Bu Emi ya. Ibunya Bu Emi itu adalah ibunya aku. ibunya semua orang ya di produk digital semuanya tahu ibunya Bu Emi itu siapa. Masya Allah ya, mempertemukan dengan ibunya Bu Emi yang hebat banget itu ya. Setiap harinya itu ada aja yang diberikan ilmu-ilmunya secara gratis teman-teman. Jadi kenalan dulu sama ibunya Bu Emi, nggak akan nyesel ya, malah jatuh cinta yang ada. Aku kalau misalnya ke Bali ya, kapan-kapan ke Bali, aku pengen banget ketemu sama ibunya Bu Emi ini. Ya, semoga ada rezekinya, amin. Mau tanya apa aja seputar tips dan trik tentang konten, ya itu teman-teman bisa tanya sama ibunya Bu Emi langsung. Ya, teman-teman. Jadi kalau ibunya Bu Emi itu ngasih ilmu atau nggak bikin utas di threads ya, bikin konten di reels, pesan-pesannya itu tuh kayak berasa dinasehatin ibu sendiri loh. Iya, aku ngerasanya sih kayak gitu. Jadi makanya aku ngikutin terus ya. Aku menjadi true fansnya ibunya Bu Emi ini. Nah, sekarang aku mau kasih tahu tips dan trik menggunakan content planner secara konsisten. Yang pertama, rencanakan di awal bulan. Ya, tadi yang aku bilang, konten kreator itu biasanya dia bikin planning itu sebulan penuh ya. Jadi dia bisa dengan santai ya, dengan santai udah tahu konten-konten apa aja tiap harinya yang bakal dia kerjakan gitu ya. Tentuin tema, topik yang kamu mau bahas setiap minggunya. Jadi kita nggak ada alasan lupa ya, nggak ada alasan kehabisan ide karena semuanya sudah terjadwal dengan baik. Kemudian yang kedua, bikin batching konten ya teman-teman. Tadi yang aku bilang kalau kamu tipe yang masih suka nunda-nunda, kamu wajib banget cobain batching konten. Pelan-pelan dulu aja, dikit-dikit dulu aja misalnya untuk 3 hari dulu ya. Kamu coba bikin 1 hari untuk 3 konten, nanti kamu uploadnya di 3 hari itu berturut-turut ya. Jadi kamunya bisa agak santai dikit gitu teman-teman ya. Tinggal upload aja. Yang ketiga, pakai aplikasi kalender planner yang tadi
ya, pakai kalender biar kamu tahu tanggalnya, jadwal postingnya, ya. Jadi itu juga untuk ngingetin kamu gitu. Kemudian masukkan waktu atau cek analis di media sosial kamu. Dicek nih ramenya postingnya jam berapa ya. Itu kan ada tuh di dashboard yang profesionalnya itu kalau Instagram ya. Teman-teman evaluasi ya di mana audiensnya itu rame lihat konten kamu gitu. Kemudian jadwalkan waktu istirahat, ini penting teman-teman. Misalnya Sabtu Minggu deh, Sabtu Minggu istirahat dari media sosial, dari bikin konten ya teman-teman, jalan-jalan sama keluarga gitu ya sambil ini stok video ya, stok video sama stok foto lumayan kan. Jadi minggu depannya ada video lagi, ada foto lagi gitu. Yang terakhir tetap fleksibel teman-teman ya. Jadi jangan kaku. Jangan kaku kalau misalnya ada tren, ada misalnya sound viral ya, ada tren yang emang bisa menunjang untuk meningkatkan audiens kamu, bisa langsung dicoba ya, bisa bisa langsung diubah. Jadi fleksibel aja gitu. Buat kamu yang mau kembaran sama aku punya Feminim Content System juga ya, link pembeliannya ada di description box, tinggal klik aja, gampang banget. Teman-teman bisa temukan energinya di sana. Oke, segitu dulu videonya. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya untuk teman-teman. Buat teman-teman yang mau aku bikin video apa lagi, silahkan komen di bawah. Tetap semangat berproses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan info seputar produk digital. Sampai jumpa di video selanjutnya.